Halo semuanya, masih di podcast Bincang Adi, masih di segmen kesayangan kalian. Aku bukan wibu, setiap orang pasti akan menjadi wibu. Gokil, kali ini gue akan monolog. Aku bukan wibu gak pernah monolog kayaknya, gak ada format monolog. Tapi kali ini gue akan bawakan, apa ya, aku bukan wibu secara monolog. Gue akan membahas tentang keluh kesah tentang perwibuan, kayak gitu. Dan episode pertama gue bakal membawakan perasaan bahagia apa ini ketika bersama teman wibu. Gue udah lama banget pengen ngebahas ini. Jadi gini, teman-teman. Em, Jujur, gue tuh resah dan udah lama pengen ngebahas ini. Tentang perihal perasaan bahagia ketika lu mempunyai temen wibu. Ya, ketika bersama teman wibu. Oke, kayak gitu ya. Kalau kita ngomongin stigma, stigma yang beredar tuh wibu apa? Introvert kayak gitu kan, penyendiri ya, oke. Terus susah bergaul, terus juga ya pokoknya sesusah itu untuk mendapatkan teman. Gak semuanya, tapi kebanyakan yang gue tahu seperti itu. Mungkin gue bisa bilang 85%, karena memang gue adalah wibu dan circle gue kebanyakan wibu kayak gitu. Jadi gue bisa bisa bilang dengan pasti ya, mungkin 85% seperti itu. Tapi ada yang menarik tentang 85% ini kayak gitu. Um, jadi yang menariknya adalah memang wibu itu introvert. Ketika memang bukan bagiannya atau bukan dari circle-nya. Tapi ketika wibu dipertemukan oleh teman sedunianya, yaitu teman wibu, semuanya bakal berbeda. Iya, bener-bener bakal 180 derajat lu bakal ngelihat wibu yang banyak ngomong, bakal meledak-meledak gitu kalau ada efek gitu ya, kayak lu tau gak kayak gini-gini. Itu terus juga senyambung itu, yang tadinya lu kikuk ngebahas apa, tiba-tiba tuh si wibu bakal nyambung senyambung-nyambungnya. Percaya atau enggak, itu nyata adanya. Ya, betul sekali. Gue nggak tahu sih gue bagian 85 atau bukan ya. Cuman kalau gue sih, kalau kata beberapa orang, malahan gue nggak seperti wibu katanya, tapi gue pengen banget disebut wibu kayak gitu. Maksudnya ya gue bergaul gitu ya, gue ngobrol yang ngobrol gitu. Tapi ya, ketika gue bertemu dengan dunianya gue, yaitu dunia wibu, gue akan lebih lebih gila daripada Adi yang mungkin tidak, dunianya bukan wibu. Gue yang belum masuk dunia aja, gue udah banyak ngobrol ya. Tapi ketika gue dihadapkan dengan teman-teman wibu, wah gila, benar-benar meledak banget kayak gitu. Dan gue akan ngebahas itu pokoknya. Gokil. Gini, banyak banget cuy. Wibu yang ketika kita ngomongin wibu dan dia sudah masuk ke circle-nya dia, dan atau bertemu teman dunia wibu, apa yang terjadi? Lu akan ngerasa nggak sih tiba-tiba senyambung itu? Ngomongin A sampai Z tentang di Jepangan nyambung banget. Kayak animenya, cosplaynya, musiknya, dan apapun itu, idolnya, apapun itu, semuanya nyambung. Gue ada satu cerita yang ini mungkin unik banget. Ini di episode pertama di podcast gue, pertama launching podcast gue ini ya, Bincang Adi, itu gue bawain cerita tentang seorang wibu, yaitu teman kampus, anak Unpas kayak gitu. Kita sebut saja, ini cerita, pertama ini cerita dari adik kelasnya gue kayak gitu, yang gabung di komunitas gue Japanes Pasundan, namanya Rehan dan Ali kayak gitu. Jadi aduh jadi si Rehan ini sama Ali ini tidak saling kenal awalnya, tapi dia satu jurusan. Tiba-tiba Rehan sedang jalan. Ini salah satu kemampuan wibu tuh, kalau udah masuk dunia itu bisa bisa mempunyai kemampuan apapun. Salah satunya adalah cenayang kayak gitu. Dan Rehan ini lagi jalan, tiba-tiba dipanggil atau dicolek sama Ali, dan dia bilang, masnya suka Jepangan ya? Hah? Maksudnya? Padahal si Rehan gak pakai atribut apapun. Maksudnya gak pakai apa sih, mungkin pin atau gantungan di Jepangan gitu. Dia gak pakai, dia pakai baju mahasiswa kampus pada umumnya gitu loh. Tiba-tiba Ali, dia
tahu kalau Rehan itu wibu. Pertanyaannya berarti kan si Ali ini dia berjalan kayak ada apa tuh? Kayak ada si apa sih namanya? Aduh, nyebutnya apa ya? Kayak ada radar. Nah, si Rehan ini masuk radarnya. Ketemulah dunia wibu. Dan Ali mengetahui bahwa Rehan wibu tanpa atribut apapun. Masuk akal gak? Kagak kan? Gila kali. Ada orang yang tiba-tiba apa ya? Ada orang tiba-tiba yang gak pakai atribut apapun tiba-tiba tahu lu wibu ya. Dan percaya nggak percaya? Gue berani jamin, gue bisa kayak gitu juga. 10 orang tebakan gue 8 orang wibu, 2 orangnya enggak. Bentar. Pertanyaannya, kok lu bisa tahu kok lu bisa mengatakan 8 orang ini wibu? Berarti lu menyapa dia? Iya, gue sapa. Kan gue orangnya suka banget. Nah, gue bukan anak nongkrong, gue suka kulineran. Kayak gitu. Gue suka kulineran di Bandung. Yang pasti kan ya, di tempat kuliner tuh pasti ada aja anak-anak wibu. Misalnya gue suka kulineran di Taman Sari, anak wibu ITB kayak gitu. Kalau ini gue nggak nyebut namanya deh kayak gitu karena memang gue nggak begitu akrab, tapi gue senang ngobrol sama dia. Ini misalnya dari F, anak ITB kayak gitu. Jadi dia lagi makan di nasi goreng Solo. Ini cerita gue kayak gitu. Terus gue lagi makan sama temen gue kan kayak gitu. Gue bilang yang baru masuk itu wibu. Gue bisik-bisik gitu. Gila, emang kelihatan. Wibu tuh punya antena kayak gitu, punya radar. Gue bilang kayak gitu. Enggak, gue gak percaya, kata temen gue kayak gitu kan. Terus ya gue orangnya kan penasaran ya. Lagi pula bersilaturahmi tuh bagus kayak gitu kan. Terus gue sapa tuh, gue panggil, mas, sorry nih, maaf ganggu kayak gitu. Dia lagi makan kayak gitu. Kenalin gue Adi, gue mau perkenalkan diri kayak gitu. Masnya pasti suka Jepangan ya. Tiba-tiba dia, hah? Kok bisa tahu? Kelihatan ya. Dan lucunya itu dia bilang, emang kelihatan banget pakaian gue wibu. Oh enggak. Gue bilang enggak kayak gitu. Cuman gue merasa aura lu sama kayak gue, yaitu suka Jepangan. Dan gue mencoba berani nyapa sama lo. Dan ternyata benar kan? Iya, gue suka baca Jepangan bang. Kayak gitu. Dia anak ITB, gue lupa jurusan apa. Dan akhirnya percaya gak? Gue tukeran kontak sama dia. Sampai sekarang berteman di Instagram kayak gitu. Dia wibu. Dan gue berhasil nebak kali itu. Temen gue bengong sebengong-bengongnya. Gue gak tahu ada yang relate apa enggak, tapi gue percaya wibu tuh punya radar. Dan terlepas, gue masuk nih, terlepas dari stigma yang beredar, apalagi ada yang ngomong wibu bawa bawang enggak, wibu gak bawa bawang. Itu satu yang harus kalian pahami. Wibu banyak yang ganteng-ganteng dan wangi-wangi. Terus juga kalau ngomongin pakaian ya selera orang beda-beda kayak gitu. Tapi wibu tuh gak bisa dilihat dari pakaian atau apa. Cuman satu hal yang pasti, wibu tuh punya radar. Orang-orang yang mengatakan atas namanya dirinya wibu atau suka Jepangan, pasti dia bisa melihat seseorang itu suka Jepangan. Oke, lanjut. Terus yang kedua, gak ada tuh introvertan kayak gitu. Jadi tiba-tiba ketika nih kayak tadi contoh kasus, lanjutin, gue ketemu teman gue anak ITB, terus Rehan dan Ali, dan mereka tuh ngobrol. Tiba-tiba tuh kayak nggak tahu malu ngomongin SAO lah, anime, aduh anjir lucu banget lagi. Ngomongin apa ya, ngomongin apa, musik. Tiba-tiba tuh lu yang baru kenal sehari tuh lu bisa ngomong 1000 tema tentang Jepangan. Dan orang sekeliling lu tuh kayak ngeliat barir gitu, kayak anjing kok baru kenal gitu, kok tiba-tiba bisa seakrab itu. Nah itu yang gue bilang, tiba-tiba tuh nggak ada malunya, tiba-tiba tuh gak ada benteng, dan udah lu bakal seakrab itu sama temen yang baru lu kenal. Ketika lu bertemu dengan ya teman wibu lo, teman dunia lo kayak gitu. Itu lanjut. Terus yang gila lagi tuh ya tadi kayak gue tiba-tiba tukeran nomor HP dan bilang, cuy minggu depan ada event, mau datang bareng nggak? Gila, itu paling gila. Ya, ini kisah nyata lagi. Wibu baru kenal, besoknya langsung datang ke event bareng dan langsung foto bareng sama cosplayer, jajan makanan di event. Ya, tiba-tiba langsung seakrab itu. Jadi temen nge-event. Ya, aneh tapi nyata ya itu. Emang
benar adanya seperti itu, kayak gitu. Terus apa ya, dan gue sering banget memang ya, apalagi kalau kita udah masuk ke ininya ya, ke zonanya, yaitu event wibu kayak gitu kan, udah pasti situ kan teman kita semua, circle kita semua, dunia kita semua. Mau lu kenalan di kiri kanan tuh bisa jadi temen deket, dan udah ngobrol tuh, ngobrol seseru-serunya kayak gitu. Gue yakin pasti banyak banget yang relate, temen nge-event. Dan kerennya lagi, apalagi satu interest yang sama. Lu ketemunya di event terus lu cosplay, udah, cuy kita cosplay bareng yuk, kayak gitu. Wah, itu udah gokil banget sih. Udah tahap paling wibu tuh, punya dunia yang benar-benar berbeda, dan ketika lu masuk dunia itu dan lu udah pasti jadi temennya kayak gitu. Seru banget kayak gitu. Selanjutnya, um, temen gue lagi baru kenal, masuk dunianya ngobrol, udah klaim-klaiman waifu. Waifu gue paling banyak, waifu gue 30, waifu gue 40. Waifu lu nggak bagus, gue duluan yang apa namanya, nggak apa ya, nggak, yang ngeklaim itu waifunya. Wah, itu berantem waifu coy, itu berantem waifu. Itu gue ngelihat dengan apa ya, mata kepala gue sendiri di komunitas gue dan di luar komunitas gue. Enggak, itu waifu gue duluan sih, gue udah lama banget kenal ini, bla bla bla, panjang banget ngejelasin kayak gitu. Bahkan bercandanya, ini bercanda ya, ini it's jokes kayak gitu. Bercandanya waifu lu lah, dulu ada waifu lu lacur gitu lah pokoknya. Ya, pokoknya itu berantem, tapi abis itu ketawa bareng lagi. Enggak. Pokoknya waifu gue paling keren, waifu lu biasa aja, waifu gue paling cantik. Kalau gue nggak tahu waifu gue apa, tapi gue suka cewek rambut pendek. Iya, di anime pun rambut pendek pokoknya. Tapi gue jarang berdebat karena memang wawasan anime gue nggak begitu bagus lah kalau untuk ngomongin Jepangan kayak gitu. Tapi menarik banget ketika ketemu teman dunia wibu, aneh tapi nyata kayak gitu kan. Bahagia banget ngomongin waifu. Selanjutnya, ada rasa bahagia yang tidak bisa terukur dengan kata-kata. Iya, betul. Gue ngerasa apa ya, ketika gue bertemu dan punya teman wibu dan kita ngobrol, gue ngerasa kayak ada hormon, nyebutnya endorfin ya atau apa ya, pokoknya ada hormon kebahagiaan yang tiba-tiba tuh full, tiba-tiba terchecklist kayak gitu. Bahagia banget. Abis lu ngampus, lu kerja, lu terus ke event, lu ketemu temen yang satu interest kayak gitu, itu tuh nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Sebahagia itu. Gue akan bilang, ya ini pandangan gue, ini apa yang gue katakan, ini sebuah pengalaman gue kayak gitu. Gue ngerasa kayak gini, ekspresi gue, bahagia banget ya ngomong sama temen seinteres gitu, sama wibu gitu. Gue sampai gue sampai sesenyum itu. Kayak gue bertemu dengan, kan gue podcast Aku Bukan Wibu keliling kampus, keliling sekolah, bertemu, gue punya teman Mandro, terus juga punya teman SMA Mandro tuh Andromeda namanya, itu keren banget dia, anak SMA. Gue sering ngobrol sama gue, sering banyak nanya, gue sering ngerepotin dia kayak, Bro, like postingan ini dong, gue ngomong kayak gitu, dan itu seneng banget sih. Ketemu di event sama dia dan dia cosplay yang keren, itu jadi bahagia yang gila. Gue ya temen sekeren ini, dan wibu itu sekreatif itu, seseru itu, sekeren itu, gak semua orang bisa cosplay bro, kayak gitu. Ya pasti lu relate dah, pasti ada hormon yang anjing bahagia banget coy ketemu teman wibu. Lu ke event ngobrol, ngebahas Jepangan sampai gak tahu waktu, ya bahkan sampai berisik banget. Tapi kalau lu di tempat yang umum banget dan emang gak boleh berisik, kok bisa wibu-wibu jangan terlalu banyak mengganggu kayak gitu. Pokoknya nggak boleh, pokoknya gini, lu boleh suka apapun, lu boleh sesenang dengan wibu lo, dengan dunia lo, tapi jangan sampai ngerugiin orang. Itu pesan dari gue. Oke. Selanjutnya terakhir, ya gue bersyukur menjadi wibu. Gue bersyukur banget karena wibu apa ya, ya karena wibu tuh bagian dari diri gue. Gue tuh senang jadi wibu dari kecil. Gue suka Jepangan, dan sampai ada bahasa mengatakan wibu, gue gak apa-apa kok dipanggil wibu. Gue sesantai itu, secil itu gitu loh, kayak gitu. Gue bahagia banget, seneng gue bisa jadi wibu, sharing tentang pengalaman gue ketemu wibu yang keren. Dan ya emang sekeren itu wibu.
Dan stigma-stigma jelek yang beredar tuh menurut gue salah. Mungkin ada, tapi gak semua wibu kayak gitu kok. Ada wibu yang benar-benar emang apa ya, gue ketemu wibu pesantren benar-benar taat banget sama agama, bagus banget. Terus juga ada apa namanya, wibu organisasi. Wah itu gue ngobrol kan sama ketua ITB cewek kayak gitu kan, dia cerita kayak gitu, wah seniornya pada berorganisasi, pada ikut apa namanya, pada ikut organisasi tingkat tinggi, pada ikut debat. Wah wibu tuh keren cuy. Dan sebagai itu ngomongin wibu, ngomongin Jepangan kayak gitu. Jadi um, percaya apa enggak, gue bangga, gue senang dipanggil wibu, gue senang jadi bagian wibu. Perasaan bahagia apa ini ketika bersama teman wibu. Jadi semoga menghibur, semoga oh iya bener, oh iya kalau salah juga nggak apa-apa sih, karena ini pandangan gue seneng banget sharing ini. Aneh tapi nyata, wibu tuh seru, bahagia ketika bersama temen wibu. Oke, thank you. Gue masih di gue Adi, masih di podcast Bincang Adi, di segmen Aku Bukan Wibu, setiap orang pasti akan menjadi wibu. Sampai jumpa di episode selanjutnya, episode 2. Semoga kalau nggak mager. Wibu keren, wibu keren banget kayak gitu. Siapa tau gue punya teman wibu kayak yang DM gue pengen banget berteman dengan wibu. Gue pengen banyak teman wibu, teman IG gue banyak banget, gue pengen banget. Gue teman media sosial gue pengen banyak teman wibu. Thank you, keren banget. Sehat selalu buat kalian. Dadah.